Katanya, itu kan subjektif. Harus buktikan dulu bahwa saya memasukkan racun itu. Maka paperback ini adalah alat untuk menutup perbuatan. Bukan langsung simpulkan, oh dia menutup perbuatannya, paperback dipasang di situ. Itu nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, para viewer, para follower, para penonton dari akun YouTube Susno 2G. Kalau sudah menonton, jangan lupa ya tekan tombol subscribe. Kemudian like, kemudian di-share biar yang lain tahu dan dikomentari. Terima kasih. Matur nuwun. Thank you very much. Sukron. Arigatong. Assalamualaikum Pak Susno, apa kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakar alam lagi musim kemarau, kabar sehat. Dan 3 bulan, 4 bulan gak hujan. Ya, agak panas jadi. Kalau biasanya kalau dingin ini ngopi ya. Tapi kalau panas ini kopinya kopi panas enak juga nih. Oh, saya punya es kopi Pak, seperti ini. Nanti kalau kembali ke Jakarta, coba produk ini ya Pak. Ini kopinya tuh memang seenak itu, gitu. Ya Pak ya? Robusta, Iya, dan kopi ini robusta. kopinya dari Pagar Alam loh Pak. Iya, enak sekali itu green kopi robusta. Nah, Betul. satu juga ngantuk. Nanti ya Pak, kalau kembali ke Jakarta ya Pak. Nah ini Oke. ngobrol-ngobrol soal kopi. Mungkin Bapak ingat sekitar 7 tahun yang lalu ada kasus kopi sianida ya Pak. Boleh diceritakan lagi Pak? Iya, saya sudah pensiun. Waktu itu ya, pensiun saya 2012. Itu kalau nggak salah 2016-an. Kasusnya menghebohkan jagat berita Indonesia. Ya, hampir sama dengan kasus apa Nuril juga ya. Ya. Iya, apa Brigadir Joshua meninggal masang jenderal itu heboh juga. Mau bisa tidak heboh juga lama, waktu lama melibatkan berbagai media termasuk juga media internasional. Oh, ya, kemudian ini terangkat ya, terangkat oleh ada satu film ya, film apa namanya, namanya Netflix. Itu Netflix Pak. Ya. ya tuntutan saya di kampung karena di sini nggak ada studio One. Ya. Kalau malam saya putar itu, saya nontonnya dari seri pertama sampai seri akhir bagus ya. Ada orang yang mau membuat jadikan film dokumenter dan ditayangkan ya di Netflix itu enak dan banyak timbul banyak pertanyaan, banyak hal yang perlu diskusikan walaupun kasus itu sudah inkrah bukan berarti kasus itu ditutup. Sudah. Artinya boleh saja untuk menjadi eh, objek ya, objek penelitian, objek diskusi bagi para mahasiswa fakultas hukum, praktisi hukum, para pencipta keadilan kebenaran, tidak dilarang diskusikan hal itu, walaupun sudah inkrah. Karena apa? Putusan pengadilan itu bagus untuk dipelajari. Bukan berarti kalau putusan pengadilan publik sudah mutlak kebenarannya. Kenapa? Karena itu bukan putusan Tuhan, putusan manusia. Ya, kalau benar kita bagus melajarinya, kita praktekkan. Kalau salah, mana salahnya, oh, nanti tidak terulang. Itu bagus sekali. Dari film dokumenter itu kan sepertinya kelihatan ada beberapa kejanggalan ya. Menurut Bapak memang benar adakah Pak hal-hal yang janggal dalam kasus itu? Ya, karena saya hanya melihatnya dari film dokumenter ya. Kalau dari dokumenter itu banyak sekali kejanggalan. Ya. Kejanggalannya misalnya eh, tidak terlihat, ya, tidak terlihat apakah benar sianida itu dimasukkan oleh tersangka atau terdakwa. Kan tidak ada bukti gitu. Iya. Jadi hanya berdasarkan saya ya, saya hanya menggunakan filmnya. Oh itu apa paperbacknya diletakkan di atas meja sehingga dia masukkan sianida ke dalam gelas tertutup oleh itu tidak kelihatan oleh apa namanya CCTV. Nah, itu berarti apa namanya praduga nggak boleh.
apalagi ini jadi di situ saya jadi tanda tanya. Tapi bukan berarti bahwa pendapat saya benar ya. Saya tidak berpendapat bahwa saya benar, tapi kan ada kejanggalan. Nah, kemudian dinyatakan bahwa wah, orang ini sakit hati karena suatu sebab, karena dia menikah. Tapi sakit hatinya itu dibuktikan tidak apa. Jadi tidak bisa membuat pendapat subjektif. Hakim pun tidak bisa berdasarkan oh karena ini ditutup dengan framework bukan apa. Oh karena ini. Jadi kalau menurut saya masih banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab. Dan pada waktu masa kasus ini disidangkan hampir sama dengan kasus Sambo. Tekanan publik itu luar biasa. Sehingga publik seolah-olah sudah menduga karena pemberitaan sedemikian rupa bahwa inilah pelakunya. Dan mungkin hakim pun tergiring. Tapi dari kalau saya berdasarkan film, sekali lagi saya katakan, waktu itu saya bukan kabar reskrim dan sudah bukan polisi lagi, apalagi ini bukan polisi lagi ya. Saya melihat itu dari cerita-cerita film, kemudian ada kemudian dari dokumenter, ada stasiun TV swasta ya yang membuka pemberitaan tentang kasus ini pada masa dia memberitakan. Ada swasta yang besar. Saya mengikuti juga di situ. Oh, oh, oh. Jadi artinya masih banyak hal-hal yang memungkinkan. Kemudian dalam teori pendidikan pun saya agak kurang pendapat sih. Kenapa? Karena seolah-olah di situ sudah ada tersangkanya baru mencari buktinya. Nah, semestinya tidak ada orang mati. Dia tidak bisa dipungkiri. Itu fakta. Yaitu Wayan Mirna ya. Meninggal gitu. Di KPI. Itu fakta. Kemudian saat itu sebelum meninggal dia minum kopi. Fakta. Kemudian baru dipikir, apakah di kopi itu ada sesuatu yang menyebabkan dia mati? Konon kabarnya, menurut hasil pemeriksaan laboratorium ada gelasnya itu racun, bukan racun cyanida ya. Kemudian di tubuh si korban ada racun cyanida menurut pemeriksaan laboratorium fisik, iya menyebabkan remaja. Ini fakta. Kemudian di sana ada temannya, yaitu siapa namanya Jessica Wongso yang ngajak minum yang sudah pesan kopi lebih dulu. Itu fakta. Tetapi yang perlu dicari, apakah yang memasukkan cyanida ke dalam kopi yang diminum oleh Mirna itu adalah Jessica? Ini tanda tanya. Nah, tanda tanya itulah yang harus dijawab dengan mengumpulkan alat bukti. Nah, alat buktinya apa? Hasil pemeriksaan laboratorium, saksi, ahli, kemudian petunjuk. Nah, itulah yang dilihat. Yang menyatakan bahwa dialah tersangka. Yang kelak ada menjadi dialah sebagai terdakwa. Nah, yang saya dalam film itu apakah ini sekali lagi saya berdasarkan film ini. Berdasarkan film apa namanya Jack Black yang ditontonkan itu tidak memberikan suatu fakta dari CCTV dari apa dan tidak ada saksi yang juga bahwa racun itu atau cyanida itu dimasukkan oleh siapa namanya Ska. Nah, ini yang saya tidak lihat, tapi bukan berarti bahwa analisa saya ini benar, bukan. Dan saya menganalisis kasus yang sudah inkrah menurut kacamata saya yang saya lihat dari film. Nah, pertanyaannya, apakah film ini yang di dalam fakta atau proses penyidikan dan proses persidangan kasus ini yang kurang tidak membuktikan hasil. Nah, inilah yang menarik untuk kajian.
Iya, tapi kan film ini sifatnya dokumenter ya, Pak. Jadi artinya dalam film itu dia menampilkan cuplikan-cuplikan CCTV, cuplikan sidang, lalu mungkin kalau proses penyidikannya tidak disiarkan secara langsung ya, Pak. Lalu kan kasus ini sudah inkrah, artinya sudah punya ketetapan hukum. Kasus yang sudah inkrah, apakah itu bisa dibuka kembali untuk diselidiki ulang, Pak? Tergantung. Saya katakan lagi, pertama, kebenaran itu adalah milik hakiki dan Allah. Jadi sesuatu yang diputus oleh hakim itu benar hakim, tapi belum tentu benar menurut Allah. Dan kasus yang inkrah, bahkan yang sudah bertahun-tahun, pernah terjadi di Indonesia. Pernah kita punya pengalaman pahit tentang kasus yang penyidikannya oleh polisi tidak bagus, penuntutannya oleh jaksa tidak bagus, proses sidangnya oleh hakim juga tidak bagus, sehingga kita menghukum orang yang bukan pelaku. Masih ingatkah kasus Sekon dan Karta? Setelah kemudian hari terbuka fakta bahwa ada pelakunya bukan saya. Nah, hakim mengatakan telah terbukti secara sah dan diyakinkan dialah yang melakukannya. Dong, sekian tahun. Ternyata kelak kemudian hari bukan. Nah, timbul pertanyaan, apakah kasus Jessica ini masih bisa seperti itu? Ya bisa saja. Nah, bisa saja dibuka. Nah, sehingga yang timbul kemudian melalui jalur atau celah apa bisa dibuka lagi, bisa dibuka lagi, dan sebagainya kan kita punya banyak yang bakar itu. Bukan berarti bahwa ini sudah harga mati, tidak. Kita nggak boleh menghukum orang yang tidak bersalah kalau dia tidak bersalah ya. Jadi di dalam hukum itu ada view yang menyatakan lebih baik lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Mestinya begitu. Penyidik, jaksa, hakim, kalau tidak kan seperti itu. Kalau tidak yang kita harus dibebaskan. Walaupun dalam diri ada prasangka. Dialah pelakunya. Itu tidak boleh dengan keyakinan begitu saja dan keyakinan subjektif. Keyakinan itu harus ditimbulkan oleh bukti. Cuma dua alat bukti yang ada. Kalau dua alat bukti ada, betul-betul menyatakan dia pelakunya, baru timbul keyakinan. Tapi kalau saya yakin dengan kenekatan saya, ya, silakan, dosa ditanggung penumpang. Terus sekarang bagaimana? Kalau muncul pertanyaan, kan, bagaimana? Buktinya tidak ada, tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa dia pelakunya, ya. Tapi tidak ngaku, tidak ada bukti dan apa-apa. Dia pelakunya. Dalam keyakinan, ya. Dalam keyakinan pelakunya dia. Tapi alat bukti untuk bahwa dia pelakunya bukan dia. Ya namanya nggak terbukti dong. Ya silakan bebasin. Dosa ditanggung oleh pelaku gitu. Jadi jangan sampai kita menghukum orang yang tidak bersalah. Kalau dalam hukum itu, ya lebih bagus bebaskan aja 1.000 orang bersalah. 2.000 jumlahnya bersalah orang ini. Daripada kita menghukum satu orang yang tidak bersalah. Itu artinya apa? Jangan sembarangan. Ya memang, makanya disitulah diperlukan keahlian dari penyidik. Disitulah diperlukan keahlian dari penuntut. Disitulah diperlukan keahlian daripada hakim. Nah, sakit rasanya dihukum tidak bersalah. Saya bisa ngomong kata orang Indonesia, bisa, saya juga pernah kok. Saya pernah digitukan, gak enak kok. Betul, Pak. Difitnah Oke, ya, Pak ya. oke lah. Punya saya nggak usah diungkap-ungkap lagi. Biar saya merasakan bagus. Jadi jangan sampai akhirnya dalam proses hukum itu menentukan ini tersangka, baru dicari buktinya.
Oh, buktinya ini, oh, buktinya ini. Apalagi dengan mengumpulkan berbagai ahli sampai bahasa ahli, ah, ahli, bukan 1.000 ahli, oh, nilainya baru satu. Dan ahli itu harus membuat keyakinan keterangan ahli itu yang menyatakan bahwa dia pelakunya. Tapi dari film yang saya tonton, ya film itu saya lihat ahli-ahli menyatakan bahwa bisa diyakini bahwa ada sianida, dan sianida itu menyebabkan kematian. Tidak sampai ahli menyatakan bahwa pelakunya adalah ini. Nah, nah, kemudian kita lihat alat bukti lain, elektronik, berupa CCTV. Kalau yang saya lihat di film ya, sekalian juga saya berdasarkan film ya, jangan marah pada saya. Saya kan mengandalkan berdasarkan film. Ya, Anda berpendapat lain boleh. Kita kan bebas berpendapat karena ini sudah apa namanya, sudah inkrah. Nah, ini kan ditutup oleh paper bag belanjaan atau apa di atas meja itu, sehingga tidak kelihatan dia ada kopi dimasukin racun atau apa, tidak kelihatan, sehingga berkesimpulan itu sengaja untuk menutupi perbuatannya. Itu kan subjektif. Harus buktikan dulu bahwa dia yang memasukkan racun itu. Maka paper bag ini adalah alat untuk menutup perbuatan, bukan langsung simpulkan, oh dia menutup perbuatannya, paper bag dipasang di situ, itu nggak boleh. Itu namanya bukan buktikan, tapi membuat suatu kesimpulan yang sifatnya subjektif. Ya tutup begitu karena ada sesuatu. Lah, enggak dong. Buktikan dulu bahwa dia masukkan sesuatu, dan untuk menutup perbuatannya dia pasang di potret. Itu caranya. Bukan langsung simpulkan, oh ya, dia yang memasukkan racun di situ, buktinya ada paper bag di atas meja. Dia nggak bisa. Bisa saja orang masukkan paper bag, bisa saja orang meletakkan koran, bisa saja orang meletakkan apa di simpan. Tapi belum tentu bahwa dia meletakkan itu adalah untuk memasukkan racun. Jadi jangan membuat kesimpulan subjektif seperti itu. Dalam hukum tidak boleh. Gitu. Maaf ya, saya tidak kenal Sika, saya tidak kenal keluarganya apa-apa, dan saya tidak dapat misalkan itu apa. Saya murni berdasarkan pengalaman saya dan buat yang saya sebagai seorang pendidik. Saya 34 tahun bahwa tidak pernah diajarkan bahwa menentukan tersangkanya dulu baru cari ya. Dan kemudian eh, kita di dalam berpikir atau buntut ataupun di dalam hakim menjatuhkan ponis, janganlah terpengaruh dengan tekanan-tekanan publik atau apa-apa. Ya, boleh saja yakin. Oh, saya yakin bahwa Jessica yang pelakunya. Karena yakin, jadi ada apa? Ya, dia jangan langsung menimbulkan buat keyakinan. Tapi untuk mengatakan keyakinan itu, cari buktinya. Apa sih alat buktinya? Apapun juga, artinya walaupun ini sudah keren bagus untuk mahasiswa fakultas hukum, untuk para apa namanya tugas hukum, ya, para penegak hukum, para pencipta keadilan, untuk menjadi objek diskusi, objek penelitian. Dan kita sudah punya pengalaman itu bahwa kasus yang inkrah ternyata di Indonesia ada yang sudah inkrah, tapi ternyata bukan dia pelaku. Yaitu kasus Singkon dan Karna. Kasus pembunuhan. Dua orang itu. Tapi ternyata sekian tahun kemudian tahu pelaku aslinya bukan dia. Nggak ada sangkut pautnya dengan dia. Akhirnya bebas. Dalam pembebasan waktu itu pun kebingungan. Mana cara membebaskannya? Ini sudah inkrah. Ayo. Nah ini juga untuk para pembuat hukum, apakah nanti dalam aturan peraturan perundang-undangan di Indonesia, wawancara dibuat pasal kalau terjadi kasus seperti ini, cara mengungkapnya, cara menyelesaikannya, supaya keputusan inkrah itu tidak mutlak. Artinya mutlak nggak boleh diganggu-gugat. Dan mana nggak boleh diganggu-gugat ternyata bukan dia pelaku. Nah ini
Banyak. Sesuatu kejadian itu kita lihat dari sedikit baik. Nah, apapun juga film yang dibuat itu bagus, ya, bagus cuma itu apa namanya menjadi objek penelitian. Bagus juga untuk aparat penegak hukum untuk mengadakan internal koreksi. Untuk ke depan harus sangat berhati-hati. Saya tidak menyalahkan ide, tidak menyalahkan penuntut, tidak menyalahkan hakim. Saya hanya melihat film itu. Jadi apakah filmnya yang salah atau penyidik yang salah saya nggak tahu. Tapi saya menganalisis dari film ya. Kali lagi saya mohon maaf, saya tetap hormat kepada penyidik, hormat kepada jaksa, hormat kepada hakim. Yang saya soroti ini adalah film itu. Kalau film dokumenter itu seperti itu adanya, maka banyak hal yang menjadi tanda tanya besar. Ya. Tapi kalau kasus sebenarnya saya nggak nangani, saya nggak lagi waktu itu. Saya hanya berdasarkan film ya. Sekali lagi, jangan menuduh saya macam-macam ya. Saya berdasarkan film itu yang saya soroti. Nah, apakah film itu pasti sesuai dengan data, fakta yang ada di kejadian sebenarnya? Saya nggak tahu. Nah, sekali lagi, yang saya turuti, yang saya indikan angkat ini adalah film itu. Tetapi kalau film itu benar adanya, nah, saya nggak tahu Bapak adanya. Saya kira para pakar hukum atau media yang dulu sudah memberitakan hal ini perlu untuk koreksi. Dan media bertanggung jawab juga. Saya kira itu komentar saya. Terakhir ya Pak ya, terlepas dari kasus apapun ya Pak, misalnya ini ada dugaan bahwa ternyata orang yang dihukum itu belum benar-benar terbukti dia bersalah dan kasus ini sudah inkrah. Masih adakah celah untuk atau jalur hukum yang bisa ditempuh untuk membuka kembali kasusnya, Pak? Ya, itulah apa namanya tugas daripada pakar hukum, tugas daripada praktisi hukum, tugas daripada DPR. Bagaimana kita akan korbankan kemanusiaan, akan korbankan rasa keadilan. Ya silakan didiskusikan. Ini bagus sekali. Ya, bagus sekali bahwa kita tidak putusan hakim itu ya harus dihormati. Kata bukan berarti harus diterima. Hukum pun telah memberi peluang. Oh, keputusan hakim itu tidak harus diterima mentah bulat-bulat. Tidak. Kenapa tidak? Ya karena kita memberi peluang kan. Ada banding, ada kasasi, ada peninjauan kembali. Dan sekarang bahkan peninjauan kembali tidak dibatasi sekali. Nah, apakah kita jalan keluar ini adalah dengan peninjauan kembali yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Tidak dibatasi. PK. Nah, kita telah memberi itu. Nah, jadi jalan keluarnya itu. Nah, ini juga bagus ya. Artinya supaya kita lebih utamakan bahwa praktik-praktik hukum seperti ini baik sekali di negeri kita. Baik untuk belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman, bahwa kedepannya semakin baik. Apakah praktik hukum di negeri ini sudah baik? Dikatakan sudah baik, ya. Dikatakan belum baik, ya, karena masih banyak praktik yang belum baik. Saya juga ngalami. Dan petinggi juga kita mengatakan, Menko Polhukam mengatakan bahwa apa ya kak, hakim dan pengacara sudah bersepakat, jadilah itu barang. Pendapat seperti ini ataupun apa yang dinyatakan seperti ini adalah sebagai koreksi ya, bukan sebagai hinaan, bukan sebagai apa koreksi bahwa kita ke depannya harus tambah baik. Praktek-praktek seperti itu tidak boleh terjadi. Itulah jalan keluarnya. Baik Pak, semoga produk hukum di Indonesia bisa semakin baik ya Pak ke depannya sehingga yang adil benar-benar adil ya. Kalau kata orang adil itu hanya milik Allah ya Pak, tapi maksudnya ini adil yang berkemanusiaan ya Pak ya. Mendekati keadilan kita. Baik. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa lagi. Selamat
berkebun lagi ya Pak ya. Jangan lupa nanti kalau panen bagi-bagi Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share, serta masukkan komentar Anda ditulis di YouTube ini. Dadah!